Skuad Timnas Indonesia masih belum lengkap untuk menghadapi turnamen FIFA Series 2026. Terpantau masih ada 9 pemain yang belum juga datang ke Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, sebelumnya sudah memanggil 41 pemain untuk skuad sementara Garuda jelang FIFA Series 2026. Total hanya ada 24 pemain yang dipanggil pelatih asal Inggris itu ke Jakarta. Para pemain Timnas Indonesia sudah mulai berkumpul di Jakarta pada 23 Maret 2026. Mereka menggelar sesi latihan perdana secara tertutup kemarin sore di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Memasuki hari kedua, John Hartman memilih untuk menggelar sesi latihan terbuka Timnas Indonesia di Stadion Madia Selasa. Dari pantauan, hanya ada 15 pemain Timnas Indonesia yang melakukan sesi latihan pukul 16 WIB. Ini berarti masih ada 9 pemain yang belum juga hadir. Mayoritas pemain-pemain yang belum datang berkarir di Eropa. Mereka adalah Jay Itzes, Kevin Dix, Emil Audero, dan Justin Hubner. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, sempat menginformasikan bahwa para pemain dari Eropa akan tiba di Jakarta pada 24 Maret 2026 malam hari WIB. Para pemain akan mulai berlatih lengkap bersama Timnas Indonesia pada Rabu. Adapun mayoritas pemain Timnas Indonesia yang sudah hadir itu berasal dari klub-klub Super League 2025-2026. Elkan Bagot akan langsung mendapatkan ujian besar setelah comeback ke Timnas Indonesia. Dia akan menghadapi penyerang berpengalaman saat Timnas Indonesia menjalani FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat. Elkan Bagot harus mematikan penyerang Saint Kitts and Nevis dalam laga itu. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pertandingan tersebut akan menjadi ujian penting bagi lini belakang Indonesia. Sebab saat ini Timnas Indonesia memadukan pemain diaspora dan Liga 1. Menurut Erick Thohir, laga melawan Saint Kitts and Nevis akan menguji kesiapan bek Timnas Indonesia. Kita punya bek-bek yang kuat dan terbiasa menghadapi permainan intensitas tinggi, kata Erick Thohir. Kekurangan striker di Timnas Indonesia seharusnya membuat PSSI gerak cepat untuk mencari pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Kebutuhan akan striker sebenarnya sudah lama dikeluhkan, termasuk di era Sintayong dan Patrick Kluivert. Persoalan serupa juga menerpa pelatih Timnas Indonesia yang baru, John Hartman. Juru taktik asal Inggris itu mengusung misi berat di FIFA Series 2026 yang rencananya akan mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dari 27 hingga 30 Maret. Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi 3 kontestan lainnya, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. PSSI berharap John Hartman bisa membawa skuad Garuda ke singgasana juara. Soalnya, gelar juara setidaknya bisa mengobati lara rakyat Indonesia, khususnya fans setia Timnas, setelah tim kesayangan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Hanya saja, John Hartman diperhadapkan pada pekerjaan rumah yang tak enteng. Indonesia krisis striker. Selama ini, lini tersebut selalu diisi oleh Romeni. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangamanan, menyebut satu nama yang cocok menjadi duet oleh Romeni. Siapa gerangan? Dia adalah Dean Zandbergen, tombak kepunyaan VVV Venlo yang berkompetisi di Divisi 2 Belanda. Menurut pengamat yang akrab disapa Ropan, Dean Zandbergen lagi kinclong-kinclong ya bareng klubnya. Layak segera dinaturalisasi. Indonesia sebenarnya punya alternatif striker naturalisasi lainnya, hanya saja belum ada yang mampu mendampingi oleh Romeni. Pemain Timnas Indonesia, Elkiano Reinders, mengunggah foto di akun Instagramnya pada Selasa siang WIB. Dalam 5 foto yang diunggah, salah satunya menarik perhatian pencinta sepak bola tanah air. Foto yang menarik perhatian ketika Elkiano Reinders hendak melakukan crossing, dirinya dihadang salah satu pemain yang secara perawakan mirip pemain MacArthur FC yang masuk radar naturalisasi PSSI, Luke Vickery. Beberapa menit lalu, akun Instagram pemain ke-12 menanyakan langsung kepada John Hartman soal foto yang diunggah Elkiano Reinders. Lantas, apa respons pelatih asal Inggris tersebut? Misteri ya, singkat John Hartman. Lantas, siapa sosok pemain yang dimaksud? Diduga pemain yang mengikuti sesi latihan Timnas Indonesia itu adalah pesepak bola milik Persija Jakarta U20, Luke Vickery. Secara perawakan, foto yang diunggah Elkiano Reinders memang mirip Luke Vickery, pesepak bola muda berdarah Australia dan Indonesia. Ia disinyalir diundang karena memang sedang ada di Jakarta, sehingga secara jarak memungkinkan untuk ikut latihan Timnas Indonesia kemarin.
Fikri disertakan karena di hari pertama latihan Timnas Indonesia pada Senin 23 Maret 2026, jumlah pemain yang ikut latihan masih sedikit. Supaya bisa menggelar sesi latihan game internal, Fikri pun disertakan. Rizky Ridho menyambut gembira keberadaan Elkan Bagot di Timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026. Pelatih John Hetman memanggil sederet pemain berposisi bek tengah. Ridho, Elkan, Kevin Dix, Jay Itzes, Sandy Walsh, dan Jordi Amat menjadi pemain yang bisa menempati pos di jantung pertahanan. Di antara 6 nama tersebut, Elkan menarik perhatian karena sudah 2 tahun absen mengenakan seragam merah putih. Persaingan menjadi bek tengah inti Timnas Indonesia jadi panas. Tetapi Ridho memandang kedatangan pemain Ipswich tahun itu dengan positif. Ya, senang Elkan kembali ke Timnas. Dia makin besar, makin berkembang juga. Saya akan belajar lagi dengan dia, karena kan dia menimba ilmu di Inggris dengan baik. Otomatis pengalamannya juga lebih banyak lagi. Dan ya, saya senang dia bisa kembali lagi dipercaya, kata Ridho. Elkan dan Ridho pernah bermain bersama, baik di tim nasional level senior maupun junior. Keduanya sudah berpartner menjalani peran sebagai bek tengah sejak 2020 ketika masih berada di kelompok usia 20 tahun. Kali terakhir Elkan bermain di Timnas Indonesia adalah pada Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari 2024. Setelah itu, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert tidak pernah memanggil pemain 23 tahun itu ke skuad Garuda. Proses naturalisasi bek Leeds United Pascal Struijk ke Timnas Indonesia semakin menguat. Munculnya indikasi signifikan yang menunjukkan langkah konkret dari pihak-pihak terkait. Salah satu indikasi utama datang dari kedatangan Simon Grayson, asisten pelatih Timnas Indonesia era John Hartman yang baru-baru ini mengunjungi Leeds United. Simon Grayson diduga mendapat tugas khusus dari John Hartman untuk meyakinkan Pascal Struijk agar bersedia membela Timnas Indonesia. Pascal Struijk sendiri memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sehingga secara hukum ia masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Selain itu, Struijk yang berusia 26 tahun ini belum pernah mencatatkan penampilan untuk Timnas Belanda senior, sehingga peluang naturalisasi semakin terbuka. Di level tim nasional, Struijk pernah bermain untuk Belanda U17 dalam kompetisi UEFA Under-17 Euro dan U17 Algarve Tournament dengan total 3 pertandingan. Kendati demikian, peluang naturalisasi Pascal Struijk ke Timnas Indonesia semakin nyata dengan dukungan berbagai pihak dan sinyal positif dari interaksi sosial media serta misi khusus yang dijalankan oleh tim pelatih Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman membeberkan alasan memanggil Elkan Bagot ke dalam skuad Garuda setelah 2 tahun absen. Juru racik formasi asal Inggris itu memanggil kembali Elkan Bagot jelang FIFA Series 2026. Ini akan jadi momen perdana buat pemain Ipswich tahun itu kembali ke Timnas. Sesaat kemudian, Hartman menjelaskan dengan rinci mengapa ia memberi kepercayaan kepada Elkan yang sempat tersisih di era pelatih Shin Tae-yong. Saya sempat menontonnya bermain di laga sebelumnya untuk Indonesia dan saya sangat terkesan, ujar Hartman. Elkan kali terakhir membela Timnas Indonesia adalah pada putaran final Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari 2024. Elkan memperkuat Indonesia di babak 16 besar kala takluk 0-4 dari Australia 28 Januari 2024. Kini, Elkan Bagot mendapat kesempatan kedua untuk berbakti membela Merah Putih di FIFA Series 2026. Hartman berharap bek berdarah Indonesia-Inggris kelak jadi tulang punggung Timnas di masa mendatang. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman telah 2 hari memimpin sesi latihan jelang FIFA Matchday Maret 2026. Juru taktik asal Inggris itu mengingatkan para pemain bahwa mereka datang ke Jakarta dengan tujuan bekerja untuk fans dengan membela Garuda, bukan liburan di tengah jeda kompetisi. Timnas Indonesia telah mulai berkumpul sejak Minggu. Para pemain juga sudah menjalani latihan perdana keesokan harinya. Per Selasa, baru ada 15 pemain saja yang sudah bergabung dengan skuad Garuda. Artinya, masih ada 9 pemain yang batang hidungnya belum terlihat meski periode FIFA Matchday Maret 2026 dimulai. John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia enggan ambil pusing soal pemain yang belum komplit. Menurutnya, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah meski bisa jadi kerugian karena dia jadi tak punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri jelang FIFA Series 2026. Selain itu, John Hartman juga mengaku sudah bertemu dengan para pemain sebelum sesi latihan dimulai. Ia telah membekali Jay Itzes dan kolega materi untuk mempermudah proses adaptasi saat sesi latihan berlangsung. Lebih lanjut, ex-pelatih Timnas Kanada baik putra maupun putri itu mengingatkan kepada para pemain betapa pentingnya membela Garuda.
Dia pun yakin anak asuhnya sadar dengan tugas mereka dan tak memberi ruang sedikit pun untuk bersantai. Mereka tahu ini bukan hari libur, bukan liburan. Mewakili negara ini adalah sebuah kehormatan dan hak istimewa yang harus mereka perjuangkan. Dan kami memperjuangkannya dengan bekerja agar segalanya berjalan lancar hari Jumat nanti, ujarnya.